Pernah dengar nggak soal seorang tokoh yang katanya otaknya lebih tajam dari pedang manapun? Dia bukan raja atau jenderal, tapi seorang penyair penasehat, wah legenda pokoknya. Nah, hari ini kita bakal masuk ke dunianya Abu Nawas dan lihat sendiri gimana akalnya bisa mecahin masalah-masalah yang kelihatannya mustahil banget. Oke, saya punya teka-teki gini buat Anda. Coba bayangin, seorang raja tiba-tiba ngasih perintah, timbang gajah kesayangan saya. Masalahnya, nggak ada timbangan segede gajah di seluruh kerajaan. Waduh, mustahil kan? Kira-kira apa nih yang bakal Anda lakuin? Dan ini bukan sekadar teka-teki iseng loh, ini beneran perintah dari seorang raja di Baghdad. Jadi ceritanya, dia baru aja dapat hadiah gajah yang wah megah banget, tapi ada satu hal yang bikin dia kepikiran terus sampai nggak bisa tidur. Sebenarnya, berapa sih berat pasti gajah ini? Raja langsung panggil semua orang paling pintar di kerajaan. Tapi, ya ampun, mereka semua pada bingung. Usulannya aneh-aneh. Ada yang bilang, kita bangun timbangan raksasa aja, yang pastinya butuh waktu berbulan-bulan. Terus ada lagi yang usulnya lebih parah. Gimana kalau gajahnya kita potong-potong dulu biar gampang nimbangnya? Jelas aja raja langsung pusing dan nyaris putus asa. Tapi, di tengah semua kebingungan itu, ada satu orang yang maju. Dia bukan insinyur, bukan juga ilmuwan. Dia adalah Abu Nawas, sosok yang emang terkenal banget sama pemikirannya yang out of the box. Dia nyamperin raja, dan mukanya itu tenang banget, gak ada khawatir-khawatirnya sama sekali. Dan solusinya ternyata nggak pakai besi atau kayu yang ribet, tapi pakai sesuatu yang jauh lebih simpel dan cair. Nah, ini dia bagian pertama dari kejeniusannya, berpikir dengan air. Solusi Abu Nawas ini bener-bener cemerlang tapi simpel banget. Coba kita lihat langkah-langkahnya ya. Pertama, gajahnya disuruh naik ke atas perahu besar. Nah, pas gajahnya naik, perahunya kan jadi agak tenggelam tuh. Disitulah Abu Nawas nandain batas airnya di badan perahu. Udah? Oke, gajahnya disuruh turun lagi. Terus gimana? Gampang, tinggal masukin batu-batu ke perahu sampai perahunya tenggelam lagi pas di tanda yang tadi. Jenius kan? Dan inilah momen puncaknya. Abu Nawas dengan santai bilang ke raja, "Paduka, sekarang kita tinggal timbang aja semua batu ini." Dan bener aja, total berat semua batu itu ya sama persis dengan berat si gajah. Masalah terpecahkan. Simple, tapi gila, brilian banget. Jadi pelajarannya apa nih? Waktu semua orang otaknya stuck mikirin timbangan, Abu Nawas malah mikirin perpindahan air. Dia sebenarnya pakai prinsip fisika dasar yang sekarang kita kenal sebagai prinsip Archimedes buat ngubah masalahnya total. Nah, ini contoh sempurna dari apa yang disebut lateral thinking. Oke, tapi kejeniusan Abu Nawas itu nggak cuma buat mecahin teka-teki fisika aja loh. Yuk kita lihat gimana dia pakai otaknya buat ngadepin tantangan yang beda, yaitu kesombongan dan kekuasaan. Cerita selanjutnya ini dimulai dari sebuah tantangan. Ada seorang komandan perang yang sombongnya minta ampun. Di depan raja dia koar-koar. Di dunia ini nggak ada satu orang pun yang bisa nipu saya. Tentu aja, Abu Nawas yang lagi di situ denger dong. Mendengar itu, Abu Nawas cuma senyum. Dia langsung nerima tantangan itu dan ngajuin taruhan yang kedengerannya konyol banget. Saya bertaruh, saya bisa bikin Anda nungguin pohon sampai pohon itu ngomong sama Anda. Abu Nawas cuma bilang, tunggu saja di sini. Dan bener aja komandan ini nunggu. 1 jam berlalu, dia masih pede. 2 jam, udah mulai gelisah. Sampai akhirnya malam tiba, Abu Nawas nggak nongol-nongol juga. Wah, dia marah besar. Langsung dia balik ke istana, lapor ke raja. Yakin banget kalau dia menang dan Abu Nawas pasti kabur karena takut. Nah, disinilah letak jeniusnya. Raja bukannya ikut marah, malah ketawa. Coba deh kita lihat perbandingannya. Di sisi kiri, kesalahan si komandan. Dia mikir tipuannya itu soal pohon yang bisa ngomong. Padahal, lihat sisi kanan. Trik Abu Nawas yang sebenarnya adalah, yaitu membuat orang sombong ini nunggu berjam-jam buat sesuatu yang nggak akan pernah terjadi. Dia berhasil menipunya justru dengan memanfaatkan kesombongannya sendiri. Oke, jadi kita udah bahas soal gajah dan komandan sombong. Ceritanya emang lucu ya, tapi pernah kepikiran nggak? Kenapa cerita-cerita kayak gini masih kita omongin ratusan tahun kemudian? Jawabannya ada di warisan abadi dari Abu Nawas. Kebijaksanaan Abu Nawas itu bisa kita rangkum jadi beberapa poin penting. Pertama, akal itu lebih kuat daripada otot atau kekuatan. Kedua, beranilah buat mempertanyakan asumsi-asumsi yang udah ada.
Dan yang nggak kalah penting, dia nunjukin kalau humor itu bisa jadi senjata yang ampuh banget buat ngomongin kebenaran, bahkan yang paling nggak enak sekalipun. Jadi, jelas ya, Abu Nawas itu lebih dari sekedar pelawak istana. Dia itu simbol. Simbol gimana caranya berpikir kreatif, punya keberanian, dan dibumbui sedikit humor bisa jadi kekuatan yang luar biasa untuk membawa perubahan dan pencerahan. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda. Di dunia kita yang makin kompleks dan penuh tantangan ini, jangan-jangan kita semua butuh sedikit sihirnya Abu Nawas. Solusi terbaik itu mungkin bukan yang paling mahal atau paling canggih, tapi yang paling cerdik. Kira-kira pelajaran mana nih dari Abu Nawas yang bakal Anda coba pakai?